Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya untuk Kurniawan, channel pendidikan IPA Fisika untuk jenjang SMP, SMA, SMK, dan persiapan SBMPTN. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua. Untuk hari ini kita akan membahas tentang mesin Carnot pada bab materi termodinamika. Di sini kita akan membahas beberapa contoh soal yang sering sekali dikeluarkan di bagian ujian dengan tips dan trik 10 detiknya. Tanpa membuang waktu, silakan bisa disimak. Soal yang pertama. Soal pertama, sebuah mesin menyerap kalor dari sumber kalor bersuhu 689 derajat Celcius dan membuang kalor pada sumber kalor bersuhu 397 derajat Celcius. Berapa nilai efisiensi mesin tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah nilai dari efisiensi. Nah, di soal di sini sudah dijelaskan suhunya 689 dan 397. Maka di sini 689 yaitu nilai dari suhu tinggi, yaitu suhu yang pertama. Nah, sedangkan yang 397 di sini adalah nilai dari suhu rendah, yaitu nilai dari T kedua. Ya, bisa dipahami. Nah, karena di sini mesin Carnot, diingat catatannya bahwa suhunya harus dirubah ke dalam Kelvin. Maka caranya T1 ini cara biasa, 689 derajat Celcius harus dirubah ke Kelvin dulu, sehingga 689 ditambah 273, maka di sini hasilnya adalah 962 Kelvin. Diingat mesin Carnot satuannya harus dalam bentuk Kelvin. Terus suhu yang kedua atau suhu rendah, nilai T2-nya di sini 397 derajat Celcius harus dirubah ke Kelvin juga. 397 ditambah 273. Maka di sini hasilnya yaitu 670 Kelvin. Nah, di sini harus dirubah semuanya terlebih dahulu. Nah, cara yang biasa, ini cara pertama, untuk mencari efisiensi seperti di buku, efisiensi itu sama dengan kurung buka 1 min T2. T2 di sini suhu rendah dibagi T1 suhu tinggi dikali 100%. Tinggal dimasukkan sama dengan 1 dikurangi T2-nya 670 dibagi 962 untuk kali 100%. Maka hasilnya sama dengan 30,35 derajat Celcius. 30,35%. Ini kalau cara biasa. Kalau misalkan cara trik, ya cara triknya di sini kamu harus ingat bahwa nilai efisiensi itu sama dengan cara langsung T suhu tinggi
dikurangi suhu rendah bagi dengan suhu tinggi dikali 100%. Maka hasilnya sama dengan suhu tingginya 962 dikurangi 670 dibagi suhu tingginya 962 kali 100%. Maka hasilnya sama dengan 292 dibagi 962 kali 100%. Hasilnya sama dengan 30,35%. Hasilnya sama dengan yang cara biasa. Ini untuk trik mencari efisiensi. Bisa dipahami ya. Next, soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin, mempunyai efisiensi 20%. Untuk menaikkan menjadi 36%, tentukan reservoir suhu tinggi. Jadi di sini yang diketahui suhu tinggi 800 Kelvin itu T1, dia memiliki efisiensi 20%. Ini sebelumnya, efisiensi sebelum. Yang diminta setelah dinaikkan 36%, berarti efisiensi setelah, maka suhunya di tinggi, ini tinggi ya, itu nilainya berapa? T1 aksen. Nah, caranya, kalau kita menggunakan cara biasa, berarti kita harus mencari suhu rendah sebelumnya pada saat nilai efisiensinya yaitu 20%. Yuk, kita langsung. Maka efisiensi sama dengan kurung buka 1 min T2 per T1 menutup kali 100%. Efisiensi sebelumnya 20% sama dengan kurung buka 1 min T2 dibagi 800 kurung tutup kali 100%. Ingat suhunya harus ke bentuk Kelvin ya. Kalau masih Celsius harus dirubah ke Kelvin. Nah, setelah ini caranya bagaimana? 100% ini kita pindah ruas ke kiri ya, maka hasilnya 20% dibagi 100% sama dengan 1 min T2 per 800. Kita coret semuanya di sini, maka hasilnya 1/5. 1/5 kita buat desimal, hasilnya 0,2 ya, 0,2 sama dengan 1 min T2 per 800. Nah, kalau sudah seperti ini, maka T2 nya per 800 ini min ya, kita pindah ke kiri, hasilnya plus 0,2, kita pindah ke kanan, angka dengan angka, efisiensi plus koefisien dengan koefisien. Maka hasilnya T2 per 800 sama dengan 1 min 0,2. Sehingga hasilnya yaitu T2 per 800 sama dengan 0,8. Maka T2 nya ketemunya 640 Kelvin. Nah, T2 nya ini kita gunakan untuk mencari suhu tinggi setelahnya pada saat 36% efisiensinya. Maka caranya sama dengan yang di awal. Efisiensi sama dengan ini aksen, setelahnya kurung buka 1 min T2 per T1 aksen kurung tutup kali 100%.
efisiensinya 36% sama dengan kurung buka 1 min. T2 nya tadi 640 per T1 aksen kurung tutup kali 100%. Seperti itu. Nah, di sini pindah ruas, hasilnya 36% per 100% sama dengan 1 min 640 per T1 aksen. Nah, tinggal kita bagi di sini, kita coret. Hasilnya adalah 0,36 sama dengan 1 min 640 bagi T1 aksen. Ya, kita pindah ke sini. Hasilnya sama, caranya tadi 640 nya dipindah ke kiri per T1 aksen sama dengan 1 min 0,36. Ini ya, yang saling hari ini pindah ke kiri, 0,36 pindah ke kanan. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Maka hasilnya adalah 640 per T1 aksen sama dengan 1 kurangi 0,36 yaitu 0,64. Maka tinggal dipindah posisi aja ini. Ditanyakan T1 aksen, maka 640 dibagi 0,64 sama dengan T1 aksen, sehingga T1 aksen hasilnya 1000 Kelvin. Ini hasil akhir ya, 1000 Kelvin ya. Ini cara yang biasa. Kalau cara trik bagaimana? Kalau cara trik, di sini kamu ingat, kalau yang diminta perubahan suhu tingginya diketahui 2 efisiensi, maka di sini tinggal kamu gunakan ini, kurung buka 1 kurangi ya, efisiensi sebelum kurung tutup kali suhu tingginya sama dengan kurung buka 1 min efisiensi setelahnya aksen kurung tutup kali T1 aksen. Maka 1 dikurangi di sini 20% ya. 20% ini kita buat desimal 20/100, maka hasilnya kalau dibuat desimal adalah 0,2 dikali suhu tingginya tadi 800 sama dengan kurung buka 1 min 36%, berarti kita buat pecahan menjadi 36/100 atau dibuat desimal 0,36. Maka di sini 0,36 kali T1 aksen. Sehingga di sini ketemunya 1 kurangi 0,2, 0,8 kali 800 sama dengan 1 kurangi 0,36 adalah 0,64 kali T1 aksen. Sehingga di sini tinggal ketemu 640 sama dengan 0,64 kali T1 aksen. Maka T1 aksen ketemunya 640 dibagi 0,64. Hasilnya adalah 1000 Kelvin. Wow, sama ya. Kalau sebelah kiri cara biasa, sebelah kanan menggunakan cara trik. Cirinya untuk menggunakan trik ini harus ada 2 efisiensi dengan suhu tingginya. Seperti itu. Mudah ya? Mudah sekali. Next, soal terakhir. Oke, soal yang ketiga, soal terakhir. Mesin Carnot bekerja di antara 2 reservoir 800 Kelvin
dan 1000 Kelvin. Jika kalori yang diserap 200 kalori, maka kalori yang dibuang adalah titik-titik. Di sini sudah diketahui 800 Kelvin dan 1000 Kelvin ini adalah nilai dari T2 dan 1000 Kelvin ini adalah nilai dari T1. Jika kalori yang diserap, ingat ada kata diserap, maka ini milik Q1, maka Q1 nya nilainya 200 kalori. Maka kalori yang dibuang, maka ini adalah nilai Q2. Nah, kalori yang dibuang itu sama juga nanti kalau kalian menemui kalimat seperti ini. Kalori yang dilepas. Kalau yang dilepas ini adalah milik yang Q2. Nah, cara pembahasannya kita menggunakan triknya langsung supaya cepat. Di sini saya siapkan konsep, bisa kalian simak. Kita buat tabel. Dari kotak-kotak ini kita isi. Yang di atas ini adalah T1, yaitu suhu tinggi. Terus di bawahnya di sini paling bawah T2, suhu rendah. Di sampingnya T1 itu adalah Q1, berarti kalori diserap. Di sampingnya T2 itu adalah nilai Q2, yaitu kalori dilepas atau yang dilepas. Di antara T1 dan T2 ini adalah nilai perubahannya T1 dan T2. Ini digunakan ketika nanti ada nilai W. Ya, nilai W itu apa? Nilai dari usaha. Jadi kotak-kotak ini kita sesuaikan dengan soal. Soalnya mintanya apa, berarti kita bisa gunakan kotak-kotak ini. Contohnya yang di atas. Di sini diketahui T1 dan T2 serta Q1. Maka yang kita isi cukup kotak-kotak yang ada diketahui di soal, yaitu T1-nya 1000 berarti yang paling atas, T2-nya 800 paling bawah. Q1-nya 200 berarti paling atas, sampingnya T1, sedangkan yang ditanya Q2 berarti di samping T2 atau di samping 800. Maka penyelesaiannya seperti kesebangunan. Kita mulai dari 200, berarti 200 per bawahnya Q2 sama dengan atas lagi, karena kita kan mulai dari atas tadi, maka ini kembali ke atas. Jadi 1000 dibagi 800 paling bawah. Tinggal kita coret atas bawah kali silang. Jadi ketemunya 10 Q2 sama dengan 200 kali 8, 1600. Maka nilai Q2 sama dengan 1600 dibagi 10. Coret saja nolnya, ketemunya 160 kalori. Oke, ya, seperti ini untuk mencari kalori yang dibuang untuk triknya. Kalau cara biasa berarti kamu mencari efisiensi dulu, karena ada nilai suhu berarti 1 min T2 per T1 kurang tutup kali 100%. Nah, hasil dari ini maka kamu konversi nilainya untuk mencari Q2, maka pakai rumus ini. Efisiensi sama dengan kurang buka 1 min Q2 per Q1, sama persis kurang tutup kali 100%, maka ketemu nanti nilai Q2. Tapi agak panjang ya. Ini saya menggunakan cara yang efektif seperti itu. Oke, sampai sini dulu pembahasan soal dari mesin Carnot. Kalau ingin request beberapa soal dari submateri fisika, bisa kalian komen di bagian bawah. Insya Allah nanti saya akan berikan tips dan trik supaya kalian bisa mengerjakan secara cepat, tepat, dan efisien. Oke,
Untuk hari ini saya cukupkan. Kita jumpa lagi di video tutorial tips dan trik di mapel fisika. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.